Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini diizinkan oleh Allah kita semua untuk berhadir di masjid ini melaksanakan ibadah at-ta'allum atau at-ta'lim. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini usianya diberkahi oleh Allah, usahanya juga diberkahi oleh Allah. Bersalawat kita kepada Nabi, keluarga dan semua sahabat-sahabatnya dengan membacakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, ketua PKM dan semuanya sehat-sehat walafiat. Sama-sama kita saling mendoakan mudah-mudahan semua kita ini ahli surga ya Allah. Amin. Mulai kajian setelah puasa belum pernah bahthul masajid, tanya jawab. Malam ini saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak yang mau bertanya silakan, Ibu yang mau bertanya juga silakan. Sebelum pertanyaan disampaikan, saya buat dulu pertanyaan ke ibu-ibu. Ada seorang suami yang sakit. Sakitnya sudah parah. Si istri setia menemaninya untuk berobat ke beberapa rumah sakit, baik yang kecil maupun yang besar. Penyakit si suami tak terdeteksi oleh dokter. Lalu kemudian istri mengatakan kepada suami, "Pak, sakit abang ini sepertinya tidak sakit medis lagi. Semua sudah kita buat, saya pun sudah mengikhlaskan. Harta habis, yang penting abang sehat. Apapun yang abang inginkan, saya siap. Yang penting sehat." Lalu bagaimana ini kata si suami? Abang jangan marah. Bagaimana kalau kita ke dukun, kata si suami, kalau memang itulah jalan terakhir, ayo. Ini bayangkan ibu jadi istrinya, bapak juga bayangkan jadi suami.
Begitulah setianya istri kepada siswa. Maka suami kalau pada saat sehat jangan marahin istri, sebab jika sakit yang setia menemani bukan kawan di kedai kopi, tapi yang setia menemani adalah istri. Dibawa ke dukun, apa kata dukun? Sakit bapak ini sebenarnya tidak parah. Jadi apa sakitnya Pak? Kata istrinya. Ibu siap menerimanya? Siap. Suami ibu sebenarnya kepingin kawin lagi. Itunya mau suami ibu. Kalau ibu turutin sembuh. Tapi kalau tak ibu turutin, ini badan akan habis. Pertanyaannya, andai ibu jadi istrinya siap? Siap gak ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Pastilah kalau bapak-bapak. Kan istri sudah bilang, apapun maunya abang siap ada turutin. Rupanya minta kawin. Baik. Silakan bapak ditanya, ada yang mau ditanya? Ibu ada? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kan ada menderita penyakit hamil. Hamil ini kan beberapa darah. Ketika kita sholat, sudah berhubung sholat, maghrib. Apakah hukumnya itu bisa sampai bertahan? Bisa, kita tidak ada hukum. Tapi karena kita punya penyakit ambeien ini kan mengeluarkan darah. Apakah kita wajib berwudu lagi? Atau kita tidak ada obatan khusus tadi masuk tidak ada obatan khusus. Tapi karena kita punya penyakit ambeien, apa kita wajib berwudu? Baik. Sholat di sana. Sudah. Penyakit yang ditanya ini dalam fikih atau dalam bahasa Arab disebut dengan bawasir. Apa? Sehingga diadopsi ke dalam bahasa keseharian kita geser. Penyakit ini banyak dialami oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i? Beliau lahir di Gaza 150 Hijriah. Dibawa orang tuanya pindah ke Mekah, ayah sudah tiada. Besar badan dijaga oleh ibunya, ngaji di kota Mekah. 15 tahun usianya, 7 tahun usianya dia khatamkan ilmu Al-Quran, dia khatamkan hafalan Al-Quran. 15 tahun usianya sudah diizinkan oleh gurunya Syekh Az-Zinji untuk berfatwa. Berangkat dia ke Madinah berguru dengan Al-Imam Malik bin Anas. 9 malam beliau bisa menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Selepas dari Yaman berangkat beliau ke Baghdad, belajar lagi di sana di Irak, sampai kemudian kembali ke Mekah, lalu kemudian pindah ke Mesir. Di Mesirlah kuburan Imam Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i sakit, yang kemudian sakit itulah menyebabkan beliau meninggal dunia, sakit bawasir.
sakit ambai. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sakit seperti itu, jangan langsung buruk sangka ini sepertinya murka Allah. Atau ada bapak-bapak yang lain ketika didapati informasi apa sakit bapak? Bawasir. Itu karma itu ya. Imam Asy-Syafi'i juga mengalami penyakit demikian. Mungkin karena kerja bangunan, kerja paksa, mungkin si ibu karena sering melahirkan, kerja paksa lagi, sakitlah seumpama. Pertanyaannya, apabila itu terjadi dalam diri seseorang, batalkah wudunya karena darah itu keluar? Satu di antara yang membatalkan wudu itu adalah khurujus syai', keluar sesuatu dari dua jalan, jalan minjai sama jalan ganggang, jalan dubur buang air besar, kubur buang air kecil. Apapun yang keluar dari dua jalan itu, yang suci maupun tidak suci, yang bisa dipegang maupun yang tak bisa dipegang tapi bisa dicium, batal. Illal maniyah, kecuali sperma. Sperma bukan najis. Andai ada bapak-bapak mual-mual sakit perut, ditepuk oleh kawannya dari belakang, keluar dari duburnya batu cincin. Keluar batu cincin, tidak ada kotoran. Itu batu cincin, kata kawannya, sebelum tahu itu keluar dari duburnya, harganya 200 juta. Dipegang-pegang si kawan, diciumnya lagi sebelum dia tahu. Di mana dapat nih? Keluar tadi. Dari mana? Dari dubur, dilemparnya terus. Batu cincin keluar, batal wudu. Angin keluar, batal wudu. Andai darah keluar dari situ juga batal wudu. Tetapi kondisi seumpama itu disamakan dengan laki-laki yang salisul baul atau salisul rih. Apa itu? Penyakit yang dialami oleh si bapak-bapak umpama karena usia sudah lanjut, pipis-pipis saja yang dialami. Asal dia bernapas keluar sedikit, apalagi dia panggil istrinya, keluar. Itu orang yang sedemikian berwudu itu terjadi pun dimaafkan dia untuk sholat dengan wudu yang tadi. Padahal itu kan menjadi penyebab batalnya wudu. Tapi karena kondisi itu sebagai penyakit, ada aturan untuk dia tetaplah berwudu, tapi wudunya masuk dulu waktu sholat baru berwudu. Satu wudu itu hanya bisa satu sholat wajib. Kalau dengan dia kemudiannya boleh. Paham itu sampai situ? Ada juga yang salisul rih. Apa salisul rih? Ini biasa dialami oleh perempuan. Buang angin aja, miring kanan, miring kiri. Dari mana Pak? Itu namanya salisul rih. Buang angin terus, sama dengan salisul baul. Dia mau sholat maghrib, akan dulu baru berwudu. Habis sholat maghrib, kalau umpama kita yang sehat ini ada lagi wudu dari sholat maghrib, nanti ada isya, boleh langsung sholat tanpa berwudu lagi. Kalau dia mesti berwudu, kenapa?
karena kondisi dia yang sakit itu satu wudhu hanya untuk satu sholat wajib. Begitu juga dari Nabi yang tadi yang bawasir itu keluar darah terus, cuman digunakan pengaman supaya apa? Supaya bajunya tidak kena, supaya masjid tidak kotor. Nah itu dijaga. Jadi dia sama dengan salisul baul, sama juga dengan salisul rih. Alhamdulillah kita sehat-sehat. Mudah-mudahan jangan ada kita yang menderita penyakit itu. Kalau sudah sakit baru sadar kita betapa mahalnya itu sehat. Sama kayak cerita bapak tadi yang di awal, rupanya minta kawin. Ada lagi bu? Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Ada orang yang bertanya, Ustaz, iya, kawan saya orang ganda, dia mau berangkat ke Banda Aceh. Iya. Bolehkah dia menjamak dan mengqashar sholatnya? Lihat situasi dan kondisi. Berapa lamanya di Aceh? 3 hari. Boleh. Apa tujuannya ke sana? Perjalanannya maksiat atau mubah? Mubah. Boleh. Sekarang begini Ustaz, ibu itu menunggu mobil di jalan persimpangan masuk ke Gardane, jalan itu. Sebelum mobil itu datang, dia sudah mulai menjamak sholat, mengqashar sholat di rumahnya. Apakah perbuatan itu sholatnya sah? Kira-kira jawabannya apa Bu? Sah? Bapak-bapak sah? Setahu ibu adakah yang buat begitu? Masih di rumah sudah dimulai. Sekarang kita lihat. Enak kali saya yang buat pertanyaan, saya juga yang jawab. Padahal dari awal saya sepakati Bapak Ibu yang bertanya. Kata Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhri, la yajuzu qasru sholati, tidak boleh mengqashar sholat, sama juga dengan berjamaah, illa idza tahaqqaqa as-safaru wa faraqa mawdi'al iqamah. Tidak boleh dia memulai qashar sholatnya, tidak juga boleh dia memulai jamak sholat karena musafirnya, illa idza tahaqqaqa as-safaru, kecuali sudah pasti safarnya mulai. Wa faraqa mawdi'al iqamati, dan dia sudah meninggalkan tempat kediamannya. Tempat kediamannya. Di mana itu kediamannya? Kampungnya, kecamatannya umpama, lewat dulu perbatasan, baru boleh dia memulainya. Jadi kalau dimulainya di rumahnya, tak bisa. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat 1. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaykum junah. Falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabatum fil ardi, apabila sudah memulai perjalanan berarti sudah mulai. Di rumahnya belum. Kalau ada yang
mengatakan boleh, jangan diikuti. Ya. Maka qasar itu diikat dengan darabatun fil ardi. Artinya apa? Dia mulai dulu perjalanan safarnya, dan perjalanan safar itu dipastikan sudah keluar dari perbatasan. Kalau sekarang ada gapura. Kalau perbatasannya sungai, lewat sungai. Nah itu. Sekarang pertanyaannya lagi, ada seorang bapak-bapak yang tinggal di Gandame ini mau pulang dia ke Sidimpuan, mau mengambil salah masih bapak. Dia berangkat naik AMS, naik mobil pribadi. Berapa lama di sana? Saya di sana rencananya 7 hari. Lama kali. Karena saya selain dari mengambil salah, saya juga ingin bernostalgia, mengenang di masa-masa kecil, tempat yang biasa kami main, mengunjungi saudara-saudara yang ada di sana, bertemu dengan kawan-kawan satu sekolah, sehingga saya di sana 7 hari. Pertanyaannya, si bapak yang berangkat dari sini itu, bolehkah dia menjamak dan mengqashar sholat apabila sudah sampai di Sidempuan? Jawabannya boleh. Jangan ada lahnya. Boleh tidak? Bapak-bapak boleh? Boleh? Jawabannya tidak boleh. Baik, sudah diambil dulu. Udah selesai. Kenapa tidak boleh? Syarat supaya seseorang itu boleh menjamak dan mengqashar, jarak sudah tidak lagi diragukan. Minimal itu sekitar 82 km sekali jalan. Kesana sudah hampir 500, hampir 400 kilo lebih. Tapi ada syarat. Orang yang musafir itu tidak lebih dia di tempat tujuan itu dari 3 hari. Tidak dihitung hari berangkat, tidak dihitung hari pulang. Kalau misalkan 3 hari pas biasa, 1 hari berangkat, 1 hari pulang, 5 hari itu boleh dia menjamak qashar sholat. Tapi karena dia tadi sudah berniat 7 hari, lebih dari 3 hari, maka sampai dia di sana, dia pun habislah masa musafirnya. Di mana ada penjelasan ulamanya habis safarnya sedemikian. Dalam kitab Al-Mu'tamad disebut oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, wa yantahi safaruhu aidan, berakhirlah status musafirnya seseorang. Idza nawal musafiru, apabila dia berniat iqamata arba'ati ayyamin tammah bilayaliha, apabila dia berniat di tempat tujuannya itu 4 hari lebih, berarti lebih dari 3 hari.
Batari ini mana ya, nama itu jual. Terus saya bagaimana ini? Bapak tadi yang mau bersenyuman boleh mengkosor hanya di jalan saja sebelum sampai ke perbatasan tujuan kampung tersebut. Itulah selama. Kalau sampai dia wa yanqati'u samaruhu bi wusulihi ila dzalikal makan, apabila sampai dia ke perbatasan kampung yang ditujuknya, yang qati'u samaruhu, berakhirlah safarnya. Dia dianggap mungkin, dia dianggap sudah mungkin, dan putuslah status dirinya sebagai musafir. Karena orang yang musafir itulah yang dikasih oleh Allah salah satunya rukhsah dalam sholat, kebolehan menjamak dan mengqasar sholatnya. Baik, jelas Bapak Ibu ya? Kalau sampai ke tujuan tidak boleh lagi kita melakukan sholat hanya istilah untuk perjalanan aja. Kalau sampai di kampung kita tidak boleh lagi. Kenapa? Kalau sudah sampai pada tujuan tadi kampung saya, sampai ke tujuan saya kampungnya. Jadi kalau saya menjamak tadi lagi Ustaz, selama saya berhari dulu kali pada tujuan Ustaz. Hanya satu pertanyaan, berapa lama rencana ibu menginap di sana? Kalau 2 hari, kalau 3 hari boleh. Yang penting jangan lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari, 5 hari. Niatnya Bu ya, ini jangan salah paham. Asal dia sudah punya rencana, punya niatan tinggal di sana 4 hari, begitu sampai ke sana nggak boleh jamak, nggak boleh kosong. Tapi kalau 3 hari cuma dia di sana, jangan hitung hari berangkat, jangan hitung hari pulang. Selama di sana boleh dia jamak, boleh dia kosong. Udah? Apakah terjadi ganjalan? Udah? Ya. Jadi waktu misalnya kita dari Medan ini biasanya itu kalau bus umum itu dia sampai di Kelangsa itu misalnya dalam bisa kita berhentinya maghrib. Sementara kalau kita kan di asal gitu. Jadi asal tadi di bagaimana ada yang bisa. Baik. Asal ada besoknya gitu. Ini sudah sampai? Sudah sampai? Masih di mobil? Gak berhenti ya? Oh, kalau gak berhenti dia ribut aja. Karena dia dulu undang-undang. Sholat subuh di mana? Jangan sholat zuhur. Sholat zuhur di rumah asalnya sama langsung asal. Langsung dijamak. Oh. Baik. Baik, itulah gunanya mengaji. Kalau sudah pernah ibu melakukan seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Nah, ke depan sholat di rumah, zuhur, sholat normal seperti biasa. Kalau ingin cara asal berhenti jadi asal
Enggak, berarti saya ajari caranya. Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya bisa aman-aman, bisa ekstrim. Di mana yang amannya? Ibu bilang ke suami, ibu bilang ke anak, "Bang, iya," kata suami, "antarkan dulu saya ke pinjam." Ngapain ke pinjam? Di situ aja kita tunggu mobilnya. Kalau sudah ditinggalkan tempat ini sampai ke pintu, dah keluar itu namanya. Di situ aja sholat dulu, di situ aja sholat asar. Susah kali, baik. Kalau susah kali, pas di mobil masuk waktu asar, pertama ambil handphone, pastikan dulu ada paket, live streaming. Bilangkan ke supirnya itu, "Berhenti, saya umat Islam, saya muslimah, saya mau sholat." Tenang dulu, ini belum lagi selesai. Kalau Bapak tidak mau, saya berhak untuk melaporkan ini ke polisi. Kenapa? Karena tidak dijamin umat Islam tidak diberi kesempatan untuk sholat. Tolong, kata supirnya, tadi sudah sholat ya, ibu yang tidak sholat. Tolong berhentikan sebentar, saya mau sholat. Belum selesai. Ya lagi, ibu ditinggal juga itu ya. Makanya solusinya itu tadi, antara pinjam, sholat di sana zuhur sekaligus sholat asar. Kalau berangkatnya jam segitu, kalau berangkatnya asar jam berapa, udah selesai, ya sudah sholat ya, udah nggak ada masalah. Sekarang ibu jawab berangkat jam berapa? Berangkatnya jam berapa? Jam 2. Nah, kalau begitu solusi yang paling tepat, kalau tidak berhenti asar, kenapa? Mungkin sudah berhenti di waktu zuhur orang tuh, sehingga perjalanannya langsung sampai ke maghrib. Buat kalau begitu saja. Tunggu aja di Masjid Agung Pinje, di situ ada sholat. Tapi kalau sholatnya pulang lagi ke sini, disitulah menunggu mobilnya. Begitu saja. Andai tidak bisa lagi tidak terjadi, sholat zuhur di rumah, asar belum, berhenti pun tidak, maka ibu di mobil itu sholatlah menghormati waktu. Bagaimana cara sholat menghormati waktu? Berwudu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa. Di mana mau tayamum di situ, di situ yang musik, dari di situ yang bisa digunakan untuk bertayamum. Sholat ibu lihurmatil waktu, sholat di kursi. Nanti kalau sudah sampai tujuan, wajib diqadha sholat tadi. Begitu juga. Berarti batal tadi yang live streaming itu ya, gak usah diamalkan tuh. Kenapa? Itu lebih besar mudaratnya, ya begitu. Kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu pernah saya naik mobil kustu, tidak berhenti sementara waktu sudah mau habis subuh. Naik darah saya, datang saya ke depan, kuat begitu suaranya, berhenti juga dia. Kenapa? Kalau dia tidak mau berhenti, kita bisa melaporkan dia ke polisi. Dan supir yang tadi pun nanti akan dipecat oleh ya punya perusahaan itu kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi satu-satu waktu harus berani. Itu namanya nahi munkar. Kenapa? Karena satu mobil itu tidur orang tak sholat di supir itu, andai terjadi kecelakaan, itu semua meninggal dan sama-sama tidak ada yang sholat.
Ya harus marah, ada kalanya kita marah dan harus dinampakkan laki-lakinya di laki-laki. Gak usah bawa baju. Buat aja suara. Kalau nggak bisa jadi bilang berhenti, kuatkan suara sih. Kalau nggak bisa lagi, kuatkan lagi. Kenapa? Karena itu agama, kebebasan beragama. Di negeri ini ada jaminan dari undang-undangnya. Nggak bisa kita jadi dikalahkan oleh seperti tadi yang terjadi permasalahan. Begitulah Bu ya. Ada lagi? Ya. Misalnya kita di sini, katakanlah kita mau ke bandar. Sampai di bandar, besoknya kita berangkat lagi kembali. Pas waktu berangkatnya, mau berangkat kita sudah sholat zuhur. Sholat zuhur biasa. Kemudian kita boleh menjamaah dengan sholat asar. Sepanjang masih dalam perjalanan boleh. Nah ini kan kita misalnya dari sini sudah 2 hari di bandar, kemudian kita mau balik ke tempat kita di sini. Waktu zuhur sudah masuk, sholatlah kita zuhur di bandar. Kemudian kita kalau nggak itu berhenti mobil misalnya nggak berhenti, kita prediksi nggak berhenti, boleh nggak kita tarik apa namanya jamaah nanti sholat asar? Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau yang namanya takdim, asarnya ditarik ke zuhur. Ya. Kalau dia takhir, zuhurnya dipindahkan ke asar. Ya itu boleh. Terserah pilihan. Karena kita mau balik kemarin ya, karena di bandar kita bukan di Palu gitu. Ya boleh. Ada lagi Bu? Sudah diskusi dulu. Berarti belum selesai lagi. Ada Ibu? Ya, silakan. Mau nanya Ustaz, ada pertanyaan ini nanya ke saya, kalau ketiduran itu bisa termasuk syarat bisa sholat jamaah karena ketiduran Ustaz. Apakah bisa dijamaah atau memang sekedar bodoh aja ketika terbangun ya di situ sholat? Kalau karena ketiduran Ustaz, misalnya ketidurannya maghrib lah, bagaimana bangunnya isya setelah isya? Bagaimana status dia sholat maghrib? Apakah bisa dijamaah atau menjadi bodoh saja Ustaz? Baik. Tidur. Ada seseorang yang melakukan perjalanan dan perjalanan itu sudah cukup syarat-syarat untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jamak takdim kalau maghrib dengan isya, isyanya itu ditarik ke waktu maghrib. Jamak takhir di waktu masuk waktu sholat maghrib, dia nggak sholat, tapi dia sudah ada niat sholatnya itu nanti dikerjakan di waktu isya. Harus ada niat. Kalau ada orang yang melakukan perjalanan bertepatan zuhur asar sudah dikosor, sudah dijamak, ketiduran dia dari waktu asar sampai waktu isya, lewat waktu maghrib. Pertanyaannya, bolehkah dia menjamaknya ke waktu isya? Kasus seperti itu bukan cerita jamak lagi bagi dia, tapi qadha. Kenapa? Karena tadi dia tidak berniat di waktu maghrib seperti dia tidur. Pada niatnya sih, andai dia berniat baru tidur, dia dengan misalnya tadi jamak. Tapi karena dia tidak berniat, ketiduran, tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ketiduran. Dia
sholat maghribnya bukan lagi disebut menjamak dengan isya, tapi dia mengqadanya. Di waktu isya diqadanya boleh, di waktu subuh diqadanya boleh. Nah, jadi harus ada niat di waktu yang pertama, baru bisa disebut jamak dengan sholat berikutnya. Begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam syarat menjamak dan muqashar ini kan Ustadz, dia maksimal 3 hari kan Ustadz di tempat tujuan. Nah, bagaimana jika contoh kasusnya itu dia seorang traveler misalnya Ustadz, seorang traveler misalnya dia dari Indonesia mau ke Singapura, di Singapura dia 3 hari misalnya, terus dari Singapura dia ke Thailand 3 hari juga, dari Thailand dia ke Malaysia 3 hari juga, kemudian dia kembali ke Indonesia. Nah, apakah perjalanannya itu dari mulai Indonesia ke Thailand ke sampai hingga ke Malaysia dan balik ke Indonesia itu dia bisa setiap harinya itu menjamak dan muqashar Ustaz? Bagaimana Ustaz? Wa idza aqama al-musafiru fi baladin aw qaryatin li shughlin aw hajatin wa niyyatuhu ay ya'ila idza hasalat hajatuhu. Apabila seseorang itu musafir ke satu tempat, disukin karena ada kesibukan, atau hajatin, ada hajat. Hajatnya itu apa? Hajatnya itu tidak bisa dia pastikan berapa lamanya. Kalau tadi yakin dia ada selesai. Ini nggak bisa dia pastikan, nggak bisa dia memastikannya. Yang pasti itu selesai cepat pulang. Kalau nggak selesai ya harus selesai, ya kan? Fayajuzu lahu al-qasru, boleh bagi dia mengqashar 18 yauman, 18 hari. 18 hari. Faqat fil asahih, menurut pendapat yang asah. Tapi kalau misalkan supir mobilnya memang itu aja, kerjanya gitu aja, tak boleh. Kata Profesor Dr. Syekh Muhammad As-Suhaili kitab beliau Al-Fiqh Islami wa Adillah, kalau memang itu sudah hari-hari subuh beliau indah, itu tak boleh. Nah, tadi kalau misalkan model seumpama tadi, dan itu tidak seumur hidupnya demikian, itu boleh sampai 18 hari. Berangkatkan ke Uzbekistan. Di Uzbekistan berangkat lagi ke Tabriz, berangkat lagi ke Bukhara, berangkat lagi ke Samarkand. Kami selama di sana itu mengqashar sholat. Tak sampai 18 kali, 10 hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua yang dikaji ini menambah keimanan, menambah keilmuan bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله